Oke, kali ini aku akan mau bahas alur cerita dari manhwa SSS Paladin Wubreak All Logic yang chapter 1 sampai 3. Oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Pada tahun 2624, di Akademi Kedua Kota Lijiang, dilaksanakan upacara perubahan job. Di sana terlihat banyak orang yang berbaris rapi dan di depan mereka ada Luo Heng, kepala Akademi Kedua Lijiang. Luo Heng mengatakan perubahan job pertama akan menentukan nasib orang di masa depan. Mereka harus mempertimbangkan banyak hal sesuai dengan situasi sekarang. Luo Heng menasehati muridnya agar tidak asal memilih perubahan job begitu melihat adanya job fighter. Job seperti summoner, mekanik, dan lainnya. Job itu butuh banyak sumber daya, dan orang biasa akan sulit menanggungnya. Murid Akademi Lijiang bersemangat dan banyak yang sudah menetapkan ingin job seperti apa. Ada yang pengen menjadi berserker dan farmasi. Oke, beberapa tahun yang lalu, sebuah game virtual realita bernama Eternal muncul di dunia. Pengalaman baru, sensasi bertarung yang luar biasa, membuat orang-orang ketagihan. Dan itu membuat semakin banyak orang masuk ke dalam game Eternal. Sampai suatu hari terjadi bencana besar di bumi. Luas permukaan bumi semakin luas ribuan kali. Bermunculan sebuah tempat rahasia. Di sini aku akan sebut saja dungeon. Binatang buas tak terhitung jumlahnya muncul dan ada ras asing yang bermunculan juga. Hal ini disebabkan oleh game Eternal bertumpang tindih dengan dunia nyata, membuat semua hal di dunia game bergabung dengan dunia nyata. Setiap orang bisa meningkatkan kekuatan mereka dengan naik level, perubahan job, dan juga melawan monster. Tokoh utama kita bernama Zoe. Dia setahun yang lalu datang ke dunia ini. Dan dalam setahun itu, Zoe belum bisa menyesuaikan diri dengan identitas barunya. Apalagi di dunia ini, ibunya meninggal. Dan kayaknya dia mempunyai adik perempuan. Dan tak lama adik perempuannya itu, yang bernama Zoyun, terkena penyakit aneh. Dokter biasa tak bisa berbuat apa-apa. Zoe berharap ke orang dengan job risk level rendah untuk mempertahankan hidup Zoyun. Zoe juga terpaksa menjual rumahnya, meminjam uang dari kerabat untuk menyelamatkan adiknya itu. Zoe tahu itu semua hanya sementara. Kalau belum menemukan penyebab penyakit dari adiknya, Zoyun masih bisa dalam bahaya sewaktu-waktu. Biaya obat adiknya semakin tinggi dan uang hasil kerja sampingannya juga tidak cukup. Zoe kali ini harus berubah menjadi job fighter untuk menghasilkan uang dan membawa Zoyun berobat ke priest level tinggi. Di atas panggung ada orang dengan level 24 job mage. Bilang upacara perubahan segera dimulai. Nanti saat mereka mendengar nomornya dipanggil, berdiri di lingkaran sihir secara berurutan. Mage itu mengaktifkan lingkaran sihir perubahan job. Siswa di sana melihat kagum dengan kekuatan seorang mage level 24. Bahkan Zoe juga kagum. Job mage dengan level 24 bisa menghasilkan uang dengan setidaknya 6 digit angka. Li Xiangyang, wali kelas 5, mulai memanggil siswa sesuai nomor urut. Nomor 1, Zheng Cheng. Zheng Cheng mengangkat tangannya dan langsung menuju ke altar. Zoe melihat sudah banyak siswa yang memulai perubahan job. BTW ada ribuan job yang bisa diambil. Tapi upacara perubahan job hanya akan muncul 3 job yang paling cocok untuk perubahan mereka. Dan di dunia ini di mana monster merajalela, banyak bahaya lainnya yang mengamuk. Job fighter atau petarung yang paling berguna dan dihormati. Dan sebaliknya, job sehari-hari memiliki status yang rendah. Contohnya seperti siswa ini yang melihat tidak ada job tipe petarung dalam pemilihannya. Dia sangat kecewa dan mulai putus asa untuk menjalani hidup. Probabilitas dari tahun sebelumnya, setengah dari kelas seharusnya bisa berubah menjadi job petarung. Dari 3 job yang punya potensi pengembangan terbaik, mungkin hanya job mage. Setelah sekian banyak nomor yang dipanggil,
Akhirnya Zoe dipanggil, dia urutan nomor 31. BTW, Zoe ini memakai kalung dengan berbentuk salib. Ada siswa yang menyemangatinya dan memanggilnya ketua kelas. Ada juga yang bilang prestasi belajar dan nilai atribut bukanlah faktor penentu dalam perubahan job. Semua orang berpotensi di sini, tapi Zoe punya prestasi belajar dan atribut yang kuat. Mereka yakin Zoe berubah menjadi job yang bagus. Tang Tiangjung, wali kelas 6, bertanya ke Lauli berapa banyak siswa dengan job factor di kelasnya. Li Xiangyang bilang ada 16 orang. Tianjung bangga karena muridnya sudah ada 21 yang berubah ke job factor dan ada satu job langka juga. Xiangyang tampak kesal mendengar itu. Tianjung kaget dan bertanya kenapa ketua kelas mereka malah diam saja. Xiangyang menoleh ke sana dan lingkaran sihir perubahan job di bawah kaki Zoe bersinar terang. Saat itu kalung Zoe bercahaya juga. Cahaya itu semakin terang dan membuat sinar panjang menuju ke udara. Zoe kaget dengan apa yang terjadi. Saat itu ada suara aneh yang muncul mendeteksi energi sistem. Sistem sedang diaktifkan dan loading selesai. Sistem bantuan job terkuat telah diaktifkan. Bakat S+. Holy Angel Protection. Zoe kaget dengan kemunculan sistem di depannya. Bahkan dia sampai mengucek matanya, siapa tahu itu hanya ilusi. Tapi Zoe semakin yakin kalau itu adalah sistem sungguhan. Jadi kalung ini dibeli Zoe di pasar loak di kehidupannya sebelumnya, bukan di dunia ini. Kalung ini ikut dengannya bermigrasi ke dunia yang baru. Zoe memang menduga kalau kalung ini memang harta karun. Tapi setelah dia mengotak-atiknya beberapa lama, dia menyerah. Tapi sekarang kalung ini mengaktifkan sistem dan juga memberinya hadiah besar. Itu sangat tepat waktu. Karena di dunia ini bakat diurutkan dari level F sampai S. Semakin tinggi level, makin baik juga peningkatannya. Lebih penting lagi, ada hubungan besar antara 3 profesi yang dipilih dan bakat dalam upacara perubahan job. Siswa lain dan wali kelas terdiam bingung dan menunggu apa yang akan terjadi dengan Zoe. Saat itu cahaya terang naik ke atas langit dan membelah awan tebal di sana. Guru lain bertanya apakah ini adalah perubahan dari fenomena perubahan job. Mage level 24 ini bilang itu tidak benar. Ini adalah fenomena kebangkitan bakat. Dari atas langit muncul sesosok malaikat atau dewi dengan 3 pasang sayap. Cahaya itu seperti jalan baginya menuju ke Zoe. Sosok dewi itu sudah berada tepat di depan Zoe yang menjadi pemicu kedatangannya. Zoe kagum melihat sosok dewi itu dan melihat dengan seksama kedatangan sang dewi. Dewi itu memakai penutup mata dengan corak bintang. Siswa lain terdiam melihat kedatangan sosok yang belum pernah mereka lihat. Cahaya adalah keyakinanmu, sumber kekuatanmu. Malaikat itu mulai mengulurkan kedua tangannya ke Zoe. Malaikat itu melanjutkan dengan dukungan keyakinan cahaya suci akan melindungimu dan membakar semua kejahatan. Dan aku juga akan selalu melindungimu. Sosok dewi itu menghilang atau tepatnya masuk ke dalam tubuh Zoe. Cahaya itu berkurang dan berkumpul ke dahi Zoe dan membentuk tanda salib di dahinya. Setelah itu Zoe berteriak keras seperti merasakan kekuatan besar yang dia terima dari sang dewi. Tidak sampai sana, di langit muncul 3 sosok yang berbeda. Siswa lain tidak percaya Zoe mendapatkan bakat baru di dalam upacara perubahan job. Dan itu adalah Holy Angel Protection. Ada satu siswa yang bertanya ke wali kelasnya, apakah 3 sosok itu adalah job Zoe? Li Xiangyang berkata gugup, itu benar dan itu adalah hidden job. 3 sosok itu berupa, satu seperti mage, satunya lagi seperti priest, dan satunya knight. Kata Zoe, mereka itu adalah light mage atau penyihir cahaya, terus holy priest dan paladin. Zoe berpikir tenang sebelum memilih jobnya. Light mage, job dengan output murni. Meski punya output yang meledak, tapi skill bertahan hidupnya tidak banyak.
Di dunia di mana ada ras asing merajalela, Light Mage akan mudah terluka dan mati. Sementara Holy Priest punya lebih banyak skill bertahan hidup dan menguasai skill melawan langit seperti kebangkitan. Tapi sayangnya kekuatan tempurnya terlalu buruk dan terlalu bergantung dengan orang lain. Itu sangat tidak cocok dengan Zoe. Dan terakhir ada Paladin. Job serba bisa dengan kemampuan yang lengkap dan dapat menahan, menyembuhkan, dan menyerang. Meskipun tidak ada yang istimewa dari salah satu kemampuan itu, tapi ada bakat keakraban dengan cahaya, dan itu adalah job paling cocok untuk Zoe. Zoe langsung menekan Job Paladin. Paladin itu berdiri dan mulai berkata, rendah hati, jujur, berani, penyayang, bertanggung jawab, dan melakukan hal-hal mulia. Sambil melakukan peragaan kekuatannya, mengejar keadilan dan kebenaran seumur hidup. Inilah seorang paladin. Cahaya paladin menuju ke tubuh Zoe. Cahaya itu terbang dan memasuki tubuhnya. Sistem memberi selamat kepada Zoe sudah berubah profesi menjadi paladin. Bahkan tampak Zoe sudah memakai sebuah armor paladin lengkap dengan 3 pasang sayap. Kayaknya armor barusan hanya tambahan art saja biar tampak keren. Setelah mendapatkan job paladin, Zoe berjalan turun dari altar. Banyak siswa lain yang langsung mendatanginya ingin menjadi tim partinya atau setidaknya menjadi teman. Saat itu Xiang Jiang datang membuka jalan bagi Zoe dan membubarkan semua siswa yang berkerumun. Dia juga memuji Zoe, menyuruhnya segera pulang dan beristirahat untuk hari ini. Dia memintanya datang besok ke kantor kepala sekolah. Zoe hanya bisa merinding melihat wajah gurunya yang bersemangat. Setelah itu, Zoe sudah pulang dan berada di rumahnya. Dia melihat apa saja yang dia dapatkan dari perubahan job. Dia mendapatkan poin atribut dan masih ada poin atribut yang belum dialokasikan. Zoe mengalokasikan semua poinnya ke kekuatan, terus durability. Karena Zoe membutuhkan daya serang yang kuat untuk membunuh monster lebih efisien. Ini stat Zoe setelah mengalokasikan poinnya. Kekuatannya 26, durability 20, agility 18, dan intelligence 16. Zoe bisa merasakan energi di tubuhnya mendidih. Ini pasti karena adanya perubahan yang dibawa poin atribut. BTW, aku baru sadar kalau Zoe ini memakai perban di tangan kanannya. Apakah jangan-jangan Zoe ini Chunibyo ataukah tangan kanannya terluka? Sistem muncul mendeteksi alokasi poin atribut pertama oleh pemegang job dan mengaktifkan misi Paladin. Zoe melihat sistem dari keterangan misi. Dia akan mendapatkan 2 hadiah dari 3 pilihan hadiah. Pilihan pertama, 10 poin atribut. Pilihan kedua, skill paladin. Dan yang ketiga, peralatan paladin secara acak. Zoe senang melihat hadiahnya yang sangat besar dan segera menjalankan misi paladin. Saat itu muncul sebuah portal aneh di kepalanya. Sistem sedang mencocokkan tempat untuk misi, dan tak lama kemudian pencocokannya berhasil. Misinya untuk membunuh monster gulabi. Balok-balok aneh bermunculan. Sistem menasehatinya untuk serius dalam misinya. Karena kalau Zoe mati di dalam misi ini, Zoe akan mati juga di dunia nyata. Zoe sudah sampai di tempat misi yang seperti tempat pertambangan. Zoe mengingat kalau monster gulabi memang biasanya tinggal di pertambangan. Gulabi ini bukan monster pemakan daging, tapi mereka sangat ganas dan haus darah kalau melihat manusia. Gulabi itu sudah berlari cepat di belakang Zoe. Zoe menyadarinya dan menoleh ke belakang. Dia tahu gulabi punya IQ yang rendah. Serangannya mengaum untuk menakut-nakuti lawannya. Dan cakar yang bisa memotong ore dengan mudah. Gulabi sudah mengarahkan cakarnya ke Zoe. Zoe melompat mundur menghindari serangan pertama dari gulabi. Zoe pertama kali melawan monster dan akan mencoba membunuhnya dulu tanpa menggunakan skill. Zoe melompat ke depan untuk menghindari serangan susulan gulabi. Badan Zoe menjadi lentur dan lompatannya semakin tinggi.
Semua karena peningkatan poin atribut. Zoe berdiri dan bersiap melihat Gulabi yang akan datang. Satu serangan berhasil dia hindari. Dua serangan lain juga dia dapat hindari. Zoe tersenyum, serangan itu sangat lambat dan dia bisa melihat jalur serangan dari gerakan lawannya. Saat itu ada cakaran lain yang terbang dan berasal dari ekor Gulabi. Serangan itu mengenai perut Zoe. Zoe tidak bisa menghindar dan terkena serangan itu. Perutnya berlubang. Zoe kesakitan karena serangan dadakan tersebut. Zoe terjatuh dan melihat Gulabi yang ekornya bisa memanjang dan berhasil mengenainya. Itu sangat sakit. Zoe sudah latihan penuh di sekolahnya, tapi saat berhadapan dengan monster asli itu akan sangat berbeda. Zoe akhirnya menggunakan skillnya Slow Healing level 1. Dalam 30 detik, dia bisa memulihkan sebagian health dari dua teman satu timnya dalam jangkauan tertentu. Luka Zoe sudah pulih, dia berdiri dan mulai serius. Tidak akan meremehkan monster level rendah ini lagi. Gulabi ingin menyerang sekali lagi. Zoe tidak tinggal diam, dia menggunakan skill Pure White Blade yang dia bentuk menyilang. Ini keterangan dari skillnya. Pedang cahaya itu terbang dan mengenai telak tubuh Gulabi. Zoe tidak berhenti sampai situ, dia sudah berlari mendekati Gulabi dan menggunakan skill Tiger Attack. Ini penjelasan skillnya. Zoe menangkap Gulabi dan melemparkannya jauh ke depan dan menghancurkan dinding. Zoe benar-benar tidak bercanda kali ini. Dia sudah di depan Gulabi dan mengumpulkan energi di tangannya. Zoe memberikan banyak pukulan kuat yang menghancurkan tubuh Gulabi. Dan akhirnya Zoe berhasil menyelesaikan misinya dengan nilai A. Sistem sudah menyodorkan pilihan hadiah ke Zoe. Ketiganya adalah pilihan yang bagus. Poin dan skill adalah sumber kekuatan bagi para profesional. Zoe tidak perlu buru-buru meningkatkan skillnya. Poin atribut adalah pilihan terbaik, dan senjata yang cocok juga akan sangat membantu Zoe untuk misi selanjutnya. Beruntung sistem akan memberinya senjata. Kalau tidak, Zoe tidak akan mampu membeli senjata di dunia nyata, karena dia miskin. Zoe pun memilih poin atribut dan senjata acak. Zoe mendapatkan sebuah pedang satu tangan sederhana. Dan setelah itu, sistem mengeluarkan Zoe dari tempat ujian. Zoe sudah kembali ke kamarnya. Saat itu handphonenya berbunyi. Dia melihat kalau ada satu pesan dari rumah sakit. Oke, kita pindah ke rumah sakit. Di satu kamar ada orang yang sedang menonton siaran dari upacara perubahan job. Itu mengenai Zoe yang mendapatkan job Paladin. Kata pembawa acara, Zoe adalah profesional tersembunyi pertama di kota mereka sejak 50 tahun lalu. Dan wali kota sangat menghargainya. Ternyata yang di kamar itu Zoyun. Ada suster yang datang dengan wajah marah. Dia menyodorkan dokumen dan menagih uang pembayaran pengobatan Zoyun yang hari ini total 10.000. Angka itu membuat Zoyun kaget padahal sebelumnya hanya 5.000. Dia khawatir kakaknya yang bekerja 3 pekerjaan sekaligus untuk mendapatkan 5.000 sebulan. Kalau 10.000, bagaimana nasib kakaknya? Suster itu terus marah-marah dan bilang obat Zoyun itu banyak sekali di bulan ini. Apalagi Zoyun kambuh 3 kali di tengah malam. Membuat suster semakin sibuk mengurusnya. Entah karena gajinya tidak dibayar atau ada masalah di rumahnya. Suster ini memarahi Zoyun yang jelas-jelas seorang pasien di rumah sakit. Sampai membuat Zoyun ketakutan. Bahkan ini suster menghina Zoyun miskin. Saat itu ada orang di belakang memegang pundak suster. Dengan wajah kesal, orang itu mendengar suster ini menghina pasiennya dan penasaran apakah suster ini akan terus berbicara kasar sampai di ruangan direkturnya. Suster itu mendeci kesal, dia tahu orang yang datang ini punya tatapan, bukan orang baik, makanya dia tetap pada sifat jahatnya. Dia berbalik keluar dan dengan tetap menyuruh Zoyun membayar semua tagihannya. Zoyun yang penasaran bertanya, siapa pria itu?
apakah mereka datang menagih hutang. Pria itu memberikan kartu namanya. Dia bertanya, apakah dia benar Zoyun? Katanya dia adalah teman kakaknya. Selang beberapa lama, ada Zoyi yang sudah masuk ke kamar Zoyun sambil membawa tagihan rumah sakit. Dia sudah membayar biaya rumah sakit, tapi sistem bilang ada uang 100.000 di akunnya. Dia bertanya apakah adiknya tahu kenapa. Zoyun menyambut kakaknya dan kayaknya dia lagi mainan sama pengawal orang yang datang sebelumnya. Zoyi bertanya siapa mereka ini. Orang ini berdiri dan memperkenalkan diri, namanya Zhao Wenbin, sekretaris wali kota. Zhao Wenbin ingin bicara dengan Zoyi mengenai sesuatu. Wali kota adalah orang besar di kota, dan sekretaris itu bisa kadang-kadang mewakili wali kota itu sendiri. Zoyi penasaran kenapa orang sepenting ini datang mencarinya. Zoyi menjabat tangannya. Dia bilang berbincang di sini tidak nyaman. Mari kita pindah ke tempat lain. Wenbin menyuruh bawahannya untuk tetap di sini menjaga Zoyun, dan dia akan keluar dengan Zoyi. Zoyin tampak bersenang-senang bermain dengannya juga. Setelah itu di sebuah kafe, banyak pelanggan di sana yang sudah mengenal Zoyi yang baru saja berubah menjadi job rank S. Di satu meja lain ada Zoyi bersama Zhao Wenbin. Wenbin memberi selamat kepada Zoyi sudah mendapatkan talent rank S dari Holy Angel Protection. Zoyi merendah dengan bilang itu hanya keberuntungan. Wenbin bilang mendapatkan talent rank S bukanlah keberuntungan saja. Wenbin membuka kotak kecil berisi kunci. Wali kota sangat menghargai Zoyi dan meminta media untuk tidak mengganggu kehidupan Zoyi. Wali kota juga menyiapkan segudang sumber daya kultivasi untuknya agar bersiap-siap untuk ujian besar. Sumber daya itu disimpan di brankas bank kota. Ini adalah kuncinya. Jika Zoyi punya permintaan lain, tinggal katakan saja. Zoyi tahu dengan bantuan wali kota, dia akan punya kesempatan besar untuk menjadi kuat. Investasi ini menguntungkannya dan tidak rugi sama sekali. Tapi di dunia ini tidak ada makan siang gratis. Wali kota pasti berharap balas budi dari Zoyi di masa depan. Selain itu, mulai hari ini akan ada tim medis profesional yang melayani Zoyun 24 jam sehari, dan wali kota sudah mengkontak Priest level 36 ke kota Lijiang khusus untuk pengobatan Zoyun sebulan lagi. Itu benar-benar kelemahan Zoyi mengenai adik tercintanya. Zoyi pun menerima kunci itu dan berterima kasih ke Wenbin. Setelah itu, Zoyi sudah kembali ke kamar Zoyun dan sudah memberitahu semua yang terjadi kepada adiknya itu. Zoyun sangat senang kakaknya akan menjadi orang yang berkuasa. Zoyun langsung bertanya, apakah aku boleh menjadi istrimu? Zoyi mencitak pelan kepala adiknya itu dan menyuruh istirahat saja. Zoyun juga bertanya skill apa saja yang dipunya kakaknya. Ada 3 skill utama paladin. Skill serangan ada White Pure Sword. Skill penyembuhan ada skill slow healing. Skill buff ada juga Weapon Blessing. Slow healing bisa memulihkan health dan mungkin bisa dicoba ke adiknya. Zoyi sudah menggunakan slow healing ke adiknya. Cahaya penyembuhan sudah menyebar ke tubuh Zoyun. Zoyun pun merasakan efeknya yang katanya enak sekali dan seperti berendam di air panas. Lalu dipijat di seluruh badannya. Setelah itu selesai, Zoyi bertanya apakah adiknya itu sudah baikan. Zoyun bilang itu tidak sakit lagi dan tangannya juga hangat. Zoyun memuji kakaknya yang hebat. Ini kenapa dia memilih job paladin. Selain fokus dengan kekuatan, paladin juga bisa menyembuhkan. Karena penyakit aneh adiknya, Zoyi bisa menyembuhkan adiknya. Walaupun itu tidak bisa menyembuhkan secara total penyakit adiknya, tapi bisa mengurangi rasa sakitnya. Esok harinya, kayaknya Zoyi sudah berada di akademi. Ini orang sepertinya kepala sekolah. Kemarin puluhan kampus sudah mengontaknya untuk rekrutmen khusus ke Zoyi. Dan hari ini ada 4 guru dari kampus top 10 yang datang sekaligus.
Zoe perlu menunjukkan kemampuannya agar bisa mendapatkan sumber daya terbaik. Guru-guru ini adalah profesional tingkat 2 di atas level 35. Kalau Zoe bisa direkrut khusus, dia pasti mendapatkan pelatihan terbaik di masa depan. Zoe bertanya dari kampus mana saja mereka ini. Itu dari Rongyang University, Chuanan University, Anji University, dan Hancheng University. Zoe bertanya, jadi 3 kampus teratas tidak datang? Kata kepala sekolah, 3 kampus teratas itu selalu memakai ujian besar sebagai patokan. Mereka tidak melihat bakat dan job, dan juga tidak mengadakan rekrutmen khusus. Dari dalam ruangan terdengar suara obrolan yang mengenai kampus Chuanan yang jauh dari kota Lijiang, dan mereka rela menggunakan arai teleportasi yang butuh inti sihir level 30. Kepala sekolah membuka ruangan itu dan mengatakan kalau Zoe sudah datang. Di dalam ruangan ada 4 orang yang sudah menunggu. Yang pertama guru Zhao Tianfu dari Rongyang University. Yang kedua ada guru Li Bing dari Chuanan University. Yang ketiga ada guru Zhu Yu dari Hancheng University. Yang terakhir ini adalah guru Yu Yuan dari Anji University. Dengan sopan dan hormat, Zoyu membungkuk memberikan salam ke mereka. Itu memberikan kesan yang bagus, walaupun Zoyu mendapatkan hidden job, tapi masih bisa tenang dan tidak sombong. Zhao Tianfu tidak mau berbahasa basi, dia akan memberitahu syarat Rongyang University. Kalau Zoe masuk kampus mereka, 2 juta koin Zhongxia, 3 buku skill khusus Paladin, itu sangat banyak. Keluarga biasa saja hanya bisa mendapatkan 6.000 yuan dalam sebulan. Dan Rongyang University akan memberi Zoyu 2 juta. Dari perkataan ini, yang ingin memberikan skill khusus Paladin, sepertinya job Paladin Zoyu tidak terlalu ngangka. Mungkin ada rank yang lebih tinggi dari hidden job, seperti epic job atau legendary job. Lanjut, Zoe bilang buku skill khusus Paladin tidak bisa didapatkan orang biasa. Wali kota saja tidak memberikan Zoe sumber daya sebagus itu. Li Bing menyaut dengan mengejek Rongyang yang selalu saja pelit. Chuanan University akan memberikan Zoe 3 juta begitu dia mendaftar. Dan juga 3 buku skill khusus Paladin dalam setahun. Dan juga ada naik level 56 yang akan mengajari Zoe. Kepala sekolah dan Zoe kaget. Level 56 itu yang paling dekat dengan puncak di bintang baru. Kalau bisa menjadi muridnya, masa depan mereka akan cerah. Zuyu bilang, sepertinya kalian kurang tulus. Uang yang akan diberikan Hancheng University tidak banyak, hanya 2 juta. Tapi begitu Zoyu daftar, Zuyu akan memberikan sumber daya kultivasi level B. Kepala sekolah sangat kaget bukan main. Dia menoleh ke Zoe dan ngotot ingin Zoe segera setuju. Sumber daya kultivasi level B tidak bisa dibandingkan sama uang. Barang langka itu kalau ditabur sembarangan pun, babi bisa menjadi monster yang kuat. Intinya itu barang bagus. BTW, Yu Yuan belum memberitahu tawarannya ke Zoe. Tapi Zoe dengan cepat meminta maaf ke mereka. Aku mau menolak rekrutmen spesial ini. Kepala sekolah membujuknya untuk tidak gegabah. Zoyu bertanya kenapa. Dengan percaya diri, Zoyu mengatakan, aku mau masuk 3 kampus teratas. Oke, di sini dijelasin 3 kampus teratas itu bagaimana. Mereka adalah Suzhou Tai School, Xinjing University, dan Modu University. Ketiganya paling menonjol dan disebut 3 kampus teratas di negara Zhongxia. Nama dari negara di dunia ini, Zhongxia. Mereka hanya menerima 1.000 mahasiswa baru tiap tahunnya, dan kuota penerimaannya tidak hanya untuk manusia. Ada ras lain seperti elf, raksasa, dan ras lainnya, ada juga demon. Dan mereka bisa masuk ke dalam 3 kampus itu. Jadi di dunia ini banyak ras dari game Eternal.
ras lain itu lebih kuat dari manusia. Ditambah negeri Zhongxia punya tanah yang begitu luas dan kaya dengan banyak jenius. Akan susah masuk ke 3 sekolah bergengsi teratas ini. Saat itu terdengar suara tertawa. Itu suara Zhao Tianfu. Dia bilang, "Kukira kau adalah bibit yang bagus. Ternyata kau orang tolol yang tidak tahu diri." Dengan menaikkan energi kekuatannya, Tianfu bilang sudah melihat data 18 tahun Zoe yang miskin dan kekuatannya yang lemah. Nilai potensi Zoe pun rendah. Zoe merasakan aura yang sangat kuat itu. Kalau saja kemarin dia merasakan kekuatan ini, mungkin Zoe sudah ambruk ke tanah. Tianfu melanjutkan, dia akan susah masuk ke 2 sekolah teratas. Kalau Zoe berhasil masuk pun, dia akan menjadi kacang lupa kulit. Tanpa kultivasi besar dan tepat, Zoe bakal begini saja seumur hidupnya. Ya, kita lihat saja nanti. Zoe ini adalah tokoh utama dan pasti banyak plot armor yang sudah disiapkan di kantong autornya. Kepala sekolah maju, dia melindungi muridnya. "Guru Zhao, maksudmu apa? Apakah Anda ingin mengintimidasi muridku di wilayahku?" Zuyu sendiri fokus ke Zoe yang masih bisa menahan tekanan kekuatan dari Zhou Tianfu selama 3 tarikan nafas. Dia tahu Zoe itu adalah anak yang luar biasa. Tianfu menghilangkan tekanan energinya. Dia langsung berjalan pergi dengan mengatakan, rekrutmen khusus ini tidak hanya melihat potensi tapi juga karakter. Dengan kepribadian Zoe, meski dia direkrut spesial juga tidak akan menjadi alat yang bagus. Wow, aku tidak sabar melihat wajah orang botak ini saat melihat kekuatan Zoe di masa depan. Li Bing juga keluar dan berpamitan. Sementara Yu Yuan juga mengatakan karena Zoe mempunyai cita-cita yang sangat besar, dia tidak perlu menunggunya lagi. Kepala sekolah masih ingin mereka memberikan Zoe kesempatan, tapi ketiga guru besar itu keluar. Zuyu bilang, "Kau berani sekali." Tapi perkataan guru Zhao Tianfu juga ada benarnya. Negara Zhongxia banyak jenius. Dan ada juga banyak ras yang lahir sudah kuat dari manusia. Akan sulit bagi Zoe untuk masuk ke 3 kampus teratas. Zoe tersenyum percaya diri, "Akan aku buktikan kekuatanku dengan hasil di ujian besar nanti." Di dalam hatinya Zoe bilang masih ada waktu 1 bulan untuk ujian besar itu. Dengan bantuan sistem, dan dia akan bisa menaikkan kekuatannya sampai level mengerikan. Dan nanti 3 sekolah terbaiklah yang akan dipilih oleh Zoe, bukan mereka yang memilih Zoe. Zuyu sudah lama tidak melihat tatapan yang tegas dan mengingat masa-masa perang di garis depan dulu. Setelah tinggal di tempat yang nyaman begitu lama, pikiran Zuyu jadi lebih stabil dan jadi berbeda dengan anak muda yang punya semangat besar seperti Zoe. Zuyu paham, dia segera pergi keluar dan bilang, "Aku tunggu penampilanmu di ujian besar nanti." Tidak akan ketemu lagi Zoe. 1 bulan kemudian di tempat ujian besar diadakan. Sudah banyak siswa yang ingin mengikutinya dan sudah banyak orang yang ingin menonton di tribun. Ujian besar kali ini yang membuat soal adalah Great Demon, dan kayaknya bakalan susah, karena tahun sebelumnya pun Great Demon ini yang membuat soal. Dan nilai rata-rata 1 provinsi langsung turun ke titik terendah. Mereka juga mendengar kabar Zoe yang menolak rekrutmen khusus dan memilih ikut ujian besar kali ini. Banyak orang di sana mengejek Zoe sombong setelah mendapatkan hidden job dan terlalu arogan. Saat itu mereka melihat kalau Zoe sudah datang. Zoe berjalan santai di dalam kerumunan. Perban di tangan kanannya masih terpasang. Aneh kan? Apakah ada tato atau luka di sana? Atau hanya sekedar hiasan? Ada siswa yang sadar. Ada yang berbeda dari Zoe kali ini. Dan itu seperti sosok Zoe begitu kuat dan luar biasa. Zoe berjalan sampai di depan sebuah altar dengan portal biru di atasnya. Oke, itu tadi alur cerita dari chapter 1 sampai 3. Untuk
part selanjutnya. Aku akan tunggu kabar terbarunya update. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.